Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan yang setia memelihara kita sehingga kita umatnya pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Sebelum kita memasuki rangkaian ibadah kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Ibadah ini dilaksanakan dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Nas pembuka di dalam ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Amos pasal 5 ayat 14 sampai 15. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan menaikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan, kalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memasuki ibadah ini lebih lanjut, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita masuk di dalam doa pengakuan dosa.
Ya Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan ibadah pada hari ini. Tuhan, kami sadar akan keberadaan diri kami, akan keberadaan kami Tuhan, di dalam kami menjalani keseharian kami hari lepas hari Tuhan. Kami sadar bahwa kami banyak melakukan kesalahan dan segala yang tidak berkenan di hati Tuhan dan sesama kami. Oh Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan, kami mohon Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan, sucikanlah segala pelanggaran kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Biarlah kami dapat beribadah dengan damai sejahtera yang dari Tuhan, karena dosa-dosa kami sudah diampuni oleh Tuhan. Dan sebagai umat yang diampuni dosanya oleh Tuhan, biarlah kami juga dimampukan untuk mengampuni kesalahan orang lain. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan karuniakan buat kami, semua jemaat-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang pada pagi hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 15 sampai dengan 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat, silakan bersalam damai dengan anggota keluarga di rumah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita naikkan pujian kita dari KPPK nomor 296, ada pengertian bersama. Bersatu di dalamnya, ia beserta dengan kita bagi berkat dalam rohnya, semua anak dan umatnya bersatu di dalamnya. Bersyukurlah pada Yesus, kehendaknya ya tunjukkan, ya tuntun jalan hidupku, ku bersyukurlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan pelayanan firman yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Pendeta Joseph Theo. Salam sejahtera, salam semangat, salam jumpa buat seluruh jemaat GKI Agape Kelapa Gading. Kita tetap semangat walaupun masih di dalam pembatasan sosial kemasyarakatan kegiatan-kegiatan kita.
tapi kita tetap semangat. Saudara-saudara, hari ini kita akan berbicara dari Markus 10 ayat 17 sampai dengan 27 tentang keluarga yang dipulihkan. Ini tema yang menarik. Mari kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa di dalam sorga, berkatilah kami akan membaca bagian kitab suci ini, dan pelajaran apa yang dapat kami ambil agar kami dipulihkan khususnya dalam kehidupan kami berkeluarga, bermasyarakat, bergereja dan sebagainya. Tuhan memberkati kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan berkati juga hamba-Mu semua yang mendengarkan. Kiranya semuanya boleh diberkati lewat firman Tuhan ini. Demi Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, kita ambil Alkitab kita. Ayo, ambil Alkitab kita. Kita buka Markus 10 ayat 17 sampai dengan 27. Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan 27. Saya ingin bacakan buat kita satu persatu dan saudara-saudara dengarkan dengan cermat supaya nanti pada waktu pembahasannya, oh ini dia bagian-bagian yang disebutkan di dalam pembacaan kitab suci tadi. Mari kita memulai membacanya. Judul yang LAI berikan adalah Orang Kaya Sukar Masuk ke dalam Kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepada Tuhan Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia kita yang membaca, memelihara, mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Mari kita bahas saudara-saudara tentang kekayaan, status, dan kerajaan Allah. Apa yang dicari pemuda kaya ini? Ketika dia berlari-lari dan dia berlutut, orang kaya, pemuda kaya, berlari-lari dan dia berlutut di hadapan Yesus. Apa yang sebetulnya dia cari antara tiga ini? Kekayaan, status, dan kerajaan Allah. Apakah dia cari kekayaan? Saya kira bukan. Dia sudah jelas kaya. Dia sudah kaya. Dan tidak mungkin dia cari kekayaan lagi lewat Tuhan Yesus Kristus. Walaupun memang banyak orang yang mengikuti Yesus sebetulnya tidak mencari keselamatan, tetapi mencari kekayaan. Seperti dukun gitu. Ada banyak gereja mempraktikkan gereja perdukunan sebetulnya, dalam tanda petik ya. Yang dia cari bukan kekayaan, jelas bukan kekayaan. Apa yang dia cari? Orang muda ini. Statuskah? Gengsikah? Saya kira juga bukan. Dia adalah orang yang sangat terpandang. Orang yang jujur, orang yang saleh, yang tidak pernah membunuh, tidak pernah mencuri, tidak pernah berbohong, tidak pernah mengambil hak orang lain, dan menghormati orang tuanya. Saya kira pemuda seperti ini langka loh di zaman sekarang.
Sudah muda, kaya, jujur, tidak berbohong, tidak mencuri hak orang lain, menghormati orang tuanya. Sungguh luar biasa orang seperti ini. Kalau demikian, apa yang dia cari? Sampai dia orang terpandang, orang kaya, sampai berlari-lari begitu loh. Ya sampai dia berlutut, Tuhan. Dia berkata, Tuhan. Kalau gitu apa yang sebetulnya dia cari? Hidup kekalkah? Maka dia akan tanya nih, Tuhan, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dia tidak bilang begini, Tuhan, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh kekayaan? Karena dia sudah kaya, ya. Lalu dia juga tidak berkata begini, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku naik kelasku, ya, kelas sosialku? Juga tidak, karena dia sudah orang yang terpandang. Dia cuma berkata, bagaimana? Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, ini sangat menarik, saudara-saudara, Bapak Ibu. Bahwa konsep hidup kekal seperti apa sih yang pemuda ini? Toh pada akhirnya Tuhan bilang, jualah hartamu, lalu ikutlah aku. Lalu dia pergi meninggalkan Tuhan begitu saja. Konsep hidup kekal seperti apa sih yang sebetulnya ada di pikiran pemuda yang kaya dan terpandang ini? Apakah hidup kekal di dalam Yohanes 3 ayat 16 seperti Yohanes 3 ayat 16, yaitu hidup kekal di dalam konsep soteriologi, di dalam konsep keselamatan, di dalam konsep bebas dari hukuman kekal dan mendapatkan hidup yang kekal? Apakah konsep keselamatan seperti itu? Ternyata pemuda kaya itu bukan mencari hidup yang kekal dalam konsep soteriologi, tetapi hidup kekal di dalam konsep well-being. Perhatikan, saudara-saudara. Konsep hidup kekal bukan soteriologi, tapi konsep hidup kekal well-being. Tidak sakit, tidak miskin, tidak susah, tidak menderita, dan selalu menjadi nomor satu sebagai orang kaya, termuda, tersaleh, dan tersejahtera. Buktinya apa? Nih buktinya, ketika Tuhan bilang begini, hanya satu yang kurang. Jualah hartamu, dermakan kepada orang miskin, lalu ikut aku. Kaget orang muda yang kaya ini. Maka Alkitab katakan, dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus dengan kecewa berat. Dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus dengan kecewa berat. Sebab apa? Ternyata konsep eternal life-nya itu berbeda. Yesus bilang soteriologi, tapi anak muda ini berlutut bilang eternal life, hidup kekal dalam konsep well-being. Maka dia berat sekali ketika dia harus menerima konsep soteriologi. Apa itu well-being? Pemuda kaya ini ingin selamanya menjadi orang serba nomor satu. Dan hidupnya sebenarnya dengan status termuda, terpandang, terkaya, tersaleh, tersejahtera, terbaik, tersehat, dan lain sebagainya. Itu konsep well-being. Dia sudah kaya, dia sudah terpandang, tapi dia mau terus kaya. Dia mau terus terpandang. Dia juga tidak mau sakit. Dia maunya sehat. Dia maunya hebat. Dan terus menjadi juara nomor satu. Itulah konsep daripada well-being. Fokus hidup pemuda kaya ini bukan hanya pada status dan kelas sosial, tetapi lebih lagi dia mau mempertahankan ini menjadi to be number one forever. Jadi selama-lamanya. Inilah yang kita seringkali sebut dengan pride. Wah, sombongnya luar biasa. Pride ini loh. Dan ini tema yang menarik yang diberikan pada saya pada hari ini untuk membahas. Dan ini sangat kontekstual dan aktual untuk kita sekarang ini. Hidup orang lain dia tidak peduli. Makanya orang kaya itu ketika Tuhan berkata, jual hartamu, dia nggak peduli dengan orang miskin, dia nggak peduli dengan orang susah. Dia don't care. Tapi yang dia sangat perhatikan adalah, saya akan selalu menjadi to be number one every day, forever. Menjadi setiap hari. Nggak ada orang yang boleh mengalahkan saya. Itulah konsep well-being. Itulah konsep sebuah pride, harga diri. Saya bisa mempertahankan status saya sebagai yang nomor satu selamanya. Dan tidak boleh ada lagi yang nomor satu dan sebagainya.
Maka jika harta saya harus jual, harta saya harus jual, saya bagikan kepada orang-orang miskin, saya dermakan seperti itu, maka saya tidak akan lagi menjadi orang yang nomor satu. Saya tidak akan menjadi orang yang terkaya lagi. Saya tidak akan menjadi orang yang terhormat lagi. Kenapa? Dunia menghormati kita karena kita kaya. Dunia menghormati kita karena kita memiliki sesuatu. Konsep well-being seperti ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus jelas tahu ini. Itu sebabnya Yesus berkata, hanya satu saja yang kurang. Kamu melaksanakan 10 hukum perintah Tuhan, tapi hanya satu yang kurang. Engkau belum menyembah Tuhan. Perintah kepada manusia engkau lakukan, tapi perintah vertikal kepada Allah engkau belum lakukan. Maka Tuhan bilang hanya satu yang kurang. Vertikal kepada Allah itu engkau tidak ada. Maka kau jual hartamu, dermakan, lalu ikut aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Kecewa dia, kata kecewa itu dia pergi ngelonjor aja begitu ya, nggak pamit lagi sama Tuhan Yesus. Kenapa? Dia kecewa, dia berlari-lari berlutut, dia kira dia akan mendapatkan solusi untuk well-being ini. Tapi hidup kekal Tuhan Yesus bukan sekedar well-being, bukan. Tapi yang paling penting adalah soteriologi, bagaimana relasimu dengan Tuhan, bagaimana keselamatanmu. Dia tidak ingin menukar harta duniawinya dengan harta surgawi. Maka Tuhan Yesus berkata, betapa susahnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak semua orang kaya, orang miskin juga banyak yang susah masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena masuk kerajaan sorga itu sejatinya bukan soal kaya atau miskin, tapi soal hati yang tunduk dan menaklukkan diri dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam konsep soteriologi keselamatan dari penghukuman dosa. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya banyak orang kaya tidak mau melepaskan itu semuanya, karena di dalam harta itu ada pride-nya di situ. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau mereka kehilangan harta duniawi, mereka juga kehilangan status, mereka kehilangan pride, mereka kehilangan harga diri. Wah, ini sangat menarik sekali. Saya ingat ucapan teolog awam, C.S. Lewis. Dia adalah seorang Inggris, British writer and lay theologians. Dia penulis yang sangat baik sekali, teologianya juga sangat baik sekali, sangat sederhana tapi sangat dalam dan menyentak banyak pelajaran buat kita semuanya. Dia berkata gini, C.S. Clive Staples Lewis, dia berkata begini, "Pride gets no pleasure out of having something, only out of having more of it than the next man. It is the comparison that makes you pride, the pleasure of being above the rest." Kalau diterjemahkan bebas begini, kesombongan didapat bukan dari memiliki sesuatu. Ini kaget sekali saya dengan kalimat seperti ini. Kesombongan tidak didapat dari memiliki sesuatu, tetapi dari membandingkan bahwa dirinya memiliki lebih dari orang lain. Perbandinganlah yang membuat Anda sombong. Kesenangan dan perbandingan itulah yang membuat Anda seolah-olah berada di atas orang lain. Walaupun saya punya 10 juta US dollar, I would have no pleasures if someone I know have US dollar 11 millions. Jadi saya nggak bahagia punya 10 juta dolar. Karena saya tahu ada orang lain yang punya 11 juta dolar. Kalau saya 10 juta dolar cuma sendirian, disitulah ada sebuah kesukacitaan. Disitulah ada sebuah kebanggaan. Nah, lihat konsep well-being dari orang muda yang kaya ini. Dia sudah kaya dan terpandang, dan dia mau sehat, dia mau sejahtera, dia mau tetap selama-lamanya menjadi terkaya dan terpandang, dan paling kaya dan paling muda, paling terpandang dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, bukankah kita juga begitu? Kebahagiaan kita itu bukan karena kita memiliki sesuatu, tapi kebahagiaan kita karena kita selalu membandingkan, comparison.
Kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau ada orang lain yang lebih dari kita, walaupun kita udah punya, tapi karena ada orang lain yang lebih dari kita, maka kita akan mengalami apa itu? Kedukaan, kekecewaan, tidak pernah bersyukur apa yang kita punya. Kenapa? Karena ada orang lain yang lebih dari kita dan sebagainya. Saudara mengerti kata kiasu di Singapura? Apa itu kiasu, Bapak Ibu? Ini apa itu di Singapura tuh ya banyak, katanya banyak orang kiasu betul-betul ya. Apa itu kiasu? Nggak mau ngalah gitu ya. Apa itu kiasu ya? Apa itu selalu pengen menjadi nomor satu, itu kiasu. Pengen duluan, pengen menjadi nomor satu dan sebagainya. Lihat ya di slide yang saya bagikan kepada saudara-saudara ya. Ada anak datang, ya bilang sama mamanya, "Ma, saya dapat nilai ujian 95. Hore, 95." Mamanya bilang, "Enggak, ada orang temanmu yang dapat 100. Kenapa kamu dapat 95? Bukan dapat 100." Tetap diomelin, padahal 95 itu udah bagus. Nanti dapat 100, mamanya juga ngomelin lagi, orang tuanya juga ngomelin lagi. Kenapa? Kenapa? Ada orang juga yang dapat 100, temenmu juga ada 3 orang yang dapat 100. Jadi nggak pernah bersyukur, nggak pernah bangga. Kenapa? Ada orang lain lagi yang sama dengan kita. Enggak, kita harus to be number one, the only one. Kita seperti itu. Walaupun sudah bagus banget nilainya, tetapi karena ada yang dapat nilai 100, maka tidak happy dia. Nanti walaupun dapat 100, tetap tidak happy. Kenapa? Karena ada orang lain juga yang dapat 100. Satu kali saya naik taksi di Singapura ya, supir taksi tanya, "Where do you stay? Di mana lu tinggal?" "Oh, saya tinggal di HDB." HDB itu singkatan Housing Development Board. Itu artinya ya perumahan umum lah begitu ya. Ini HDB lebih banyak gitu. "Oh, HDB. Lu nggak tinggal di kondo?" Nah, di Singapura tuh secara tidak langsung ada kelasnya Bapak Ibu. Ya, ada kelas HDB, tinggal di perumahan umum, ya, ada tinggal di kondominium, lebih private, ya, lebih fasilitasnya lebih wah lah, orang kaya ya. Tapi mau naik lagi landed house. Apa itu? Rumah tapak di tanah. Waduh, lebih mahal lagi. Ini orang super kaya dan sebagainya. Lu tinggal di mana? HDB, kondo, landed house? Kalau tinggal landed house, ya. Kalau tinggal HDB, ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, bukan hanya di India ada sistem kasta, tapi di seluruh dunia dalam masyarakat kita, di sekitar kita pun ada kasta-kasta yang kita ciptakan sendiri secara tidak langsung. Sepanjang sejarah manusia, sinful nature manusia selalu membawa manusia kepada comparison culture. Apa itu? Budaya membanding-bandingkan. Hal inilah yang membuat manusia tidak pernah berkata cukup. Comparison spirit, comparison culture, yang membuat kita nggak pernah merasa cukup. Terus hanya untuk mengalahkan orang lain. Hanya kiasu. Saya mau menjadi nomor 1 selalu. Nggak boleh ada orang lain yang nomor 1. Orang lain nomor 2, nomor 3, nomor 4. Saya selalu harus menjadi nomor 1. Yang terbaik, yang terkaya, yang tersehat, yang tersosial, yang terdermawan, dan lain sebagainya. Inilah sebabnya comparison spirit, comparison culture. Inilah yang membuat kita nggak pernah merasa cukup. Kita nggak pernah bersyukur. Kita nggak pernah thanks to God. Kita nggak pernah bersyukur. Apa yang kita punya selalu kita bandingkan dengan orang lain punya. Apalagi dalam sosial media sekarang ini. Tinggal klik. Kita lihat tetangga orang lain beli apa, rumput tetangga lebih hijau dan lain sebagainya. Lalu kita berkata, mengapa saya punya cuma segini? Orang lain kok punya lebih dari saya. Padahal yang Anda punya itu sudah jauh lebih banyak daripada. Jangan bandingkan ke atas, bandingkan ke bawah dan sebagainya. Tapi orang seperti kultur spirit seperti ini ya, comparison spirit, nggak pernah membandingkan dia nggak pernah bawa bersyukur dan sebagainya. Gereja juga dilanda oleh comparison culture. Gereja siapa yang lebih besar? Pendeta siapa yang lebih hebat?
Pendeta siapa yang followernya lebih banyak di Instagram, Facebook lah, ya Twitter lah, dan sebagainya. Siapa yang lebih banyak dan sebagainya. Seringkali seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita nggak pernah bersyukur dan melihat, inilah gerejaku, inilah my home church, inilah aku syukuri gerejaku, aku layani, aku jaga gerejaku dengan sebaik-baiknya. Dan aku tak mau membandingkan, inilah anugerah Tuhan. Tuhan taruh aku di gereja ini, dan aku bersyukur, aku bertumbuh, aku membangun gerejaku seperti ini. Pemuda yang kaya ini, orang muda yang kaya ini, yang muda, kaya, saleh, ya, langka memang seperti ini, tapi dia punya comparison culture. Ini yang Tuhan bilang, ini jahat sekali pemuda seperti ini. Kenapa? Dosa itu merusak dan membusukkan semangat dan spirit dia. Kenapa? Karena kekayaan dia selalu dia lihat orang lain. Dia bandingkan, dan sebagainya. Ya, kalau ada orang lain lebih kaya, maka dia akan kecewa dan putus asa. Itu sebabnya dia segala cara ingin jadikan yang terbaik. Itu makanya dia datang kepada Yesus bilang, hidup yang kekal. Tapi hidup kekal dalam konsep well-being, bukan dalam konsep soteriologi. Comparison syndrome adalah penyakit pemuda kaya di Markus 10, 17 sampai dengan 27 ini. Sehingga fokus hidupnya hanya pada status, kekayaan, kelas sosial, dan selalu ingin sendirian menjadi nomor satu. Dia tidak peduli dengan karakter, dia nggak peduli dengan agama, dia nggak peduli dengan belas kasih, dia nggak peduli dengan aktivitas sosial, dia nggak peduli dengan solidaritas, apalagi dengan iman, dan apalagi dengan Tuhan Yesus. Dia don't care. Dia cuma mau datang Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesusnya yang dia mau, bukan keselamatannya yang dia mau, tapi yang dia mau berkat-berkatnya. Dan terlalu banyak orang ikut Yesus karena ingin cuma berkatnya doang, bukan keselamatannya. Nggak peduli dengan selamat atau tidak, yang penting well-being di dunia ini. Sorga mah kumaha nanti sajalah, kurang lebih seperti itu. Pelajaran penting untuk kita hari ini. Pelajaran penting untuk kita hari ini. Satu, apakah dalam hidup kita terjangkit comparison syndrome? Sehingga dimanapun, termasuk di gereja, kita selalu ingin menjadi yang terbaik. Di dalam kondisi dan spirit kiasu. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Masuk ke gereja banding-bandingkan dengan orang lain. Masuk ke gereja banding-bandingkan dengan pelayanan kita dengan pelayanan orang lain. Mana yang lebih penting, mana yang paling berjasa, mana yang paling hebat, mana yang paling giat, mana yang paling besar sumbangan dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, comparison syndrome, kiasu syndrome, itu harusnya dibuang di dalam hati, hidup orang Kristen, di dalam hidup gereja. Kick out. Buang itu semuanya dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus menjadi yang terbaik, ya, tapi dalam konotasi sehat, dalam konotasi positif, dan pertanggungan jawab talenta dan waktu, ya. Maka Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30, ada orang 5 talenta, ada orang 2 talenta, ya. Yang 2 talenta bersyukur bisa dapat 2 talenta. Dia nggak bandingkan dengan 5 talenta. Yang 5 talenta bersyukur dapat 5 jadi 10. Dia tidak menghina yang 2 talenta lalu menjadi, oh gua nomor 1, gua hebat. Yang 2 talenta cuma menghasilkan 2 talenta. Apalagi juga yang menghina yang 1 talenta dipendam itu dan sebagainya. Tidak. Dia bersyukur. Dia berterima kasih. Orang kaya ini hanya mengejar well-being. Makanya Tuhan bilang, buang hartamu. Kenapa? Buang itu sebetulnya. Engkau selalu comparison culture, comparison syndrome. Engkau selalu kiasu. Maka buang itu. Saya kira ini pelajaran penting untuk kita bersama-sama pada hari ini. Kita berdoa bersama-sama, saudara-saudara. Bapa kami dalam sorga, dalam hidup kami terlalu kiasu. Kami mau selalu menjadi nomor 1 sendirian. Yang lain gak boleh kalahkan kami. Di dalam apa saja kami selalu mau jadi nomor 1 dalam pengertian kiasu, negatif, dan comparison, membanding-bandingkan dengan orang lain. Banding-bandingin dengan orang lain. Kalau ada orang lain lebih hebat, lebih kaya, lebih makmur, lebih sehat, lebih dari segala-galanya, maka kami marah, kami kecewa, lalu kami putus asa, kami meninggalkan semangat kami tinggalkan rasa syukur kami dan sebagainya. Ampuni kami Tuhan.
Pada hari ini Tuhan ajarkan pemulihan hidup kami, pemulihan hidup keluarga kami, pemulihan hidup spiritual kami, pemulihan iman kami itu diawali ketika kami membuang comparison spirit, comparison syndrome yang selalu banding-bandingkan kami dengan orang lain dan selalu marah kalau ada orang lebih hebat, lebih bagus, lebih baik dari kami. Kami susah kalau lihat orang senang, senang kalau lihat orang susah. Susah kalau lihat orang sukses, marah kalau lihat orang berhasil dan sebagainya. Tapi hari ini kami mau belajar ya Tuhan. Dengan rendah hati, kami hanya mau bersyukur untuk anugerah Tuhan apa yang Tuhan berikan. Kekayaan kami bersyukur. Kepintaran kami bersyukur. Kesehatan kami bersyukur. Gereja kami pun sekarang ini kami bersyukur ya Tuhan. Tanpa harus kami terjebak di dalam comparison culture, di dalam sebuah perlombaan untuk menjadi yang terbaik, menjadi nomor satu. Tuhan pimpin dan Tuhan berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Berkati kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segenap jemaat GKI Agape, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa, satukan hati kita bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, dalam kesempatan ibadah minggu hari ini kami berdoa, bersyafaat bersama-sama untuk rumah rohani kami GKI Agape Kelapa Gading. Inilah rumah yang harus kami cintai. Tanpa harus kami banding-bandingkan dengan rumah rohani orang lain. Gereja-gereja di sekitar kami, di Kelapa Gading dan lain sebagainya. Inilah rumah kami, inilah keluarga kami. Inilah kami taruh hati kami, cinta kami rawat gereja ini, kami rawat rumah kami ini. Kami bertumbuh di sini, kami melayani di sini, kami saling bergandeng tangan satu dengan yang lain. Yang 5 talenta, yang 2 talenta, yang 1 talenta bersama-sama melayani Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, berkatilah kami. Supaya hidup rohani kami juga selalu berusaha bersyukur. Kami mau menjadi yang terbaik sebagai bagian dari pertanggungjawaban iman kami. Bukan sebagai sebuah perlombaan negatif. Karena kami mau kiasu dan menjadi yang terbaik dan nomor 1. Kami menyingkirkan orang lain. Tak peduli orang lain. Jauhkan itu ya Tuhan. Berkatilah jemaat Agape yang sedang sakit. Tuhan beri kekuatan dan pertolongan. Hibur dan kuatkan mereka. Supaya mereka tetap kuat, tetap tabah. Tuhan juga memberkati kondisi Jakarta yang sudah mulai menurun dari kasus-kasus COVID-19. Terus Tuhan berkati pemerintah daerah, terus berkati juga pemerintah pusat, berkati juga Indonesia. Agar sungguh boleh mengatasi COVID-19 dan akhirnya boleh hidup berdamai dan menjadikan COVID ini akhirnya endemik dan hidup berdamai dalam satu kehidupan new normal. Tuhan berkati kami, tetap jaga diri kami. Kalau tidak perlu sekali kami nggak akan keluar. Biarlah kami di rumah, biarlah kami working from home, biarlah kami home based learning, biarlah kami tetap bersyukur oleh karena kami bisa diam di rumah dan sehat. Tuhan jaga dan berkati kesehatan kami. Kami ketat disiplin menjaga protokol kesehatan kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh kehidupan kami. Berkatilah majelis GKI Agape. Berkatilah Pendeta Simon Stevi bersama dengan rekan-rekan pengerja, bersama dengan penatua dan diaken, bersama dengan aktivis, bersama dengan pengurus komisi, kiranya bersatu padu dan membangun
Gereja GKI Agape, rumah kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Allah Bapa terus jaga kami dan berkati kami. Senantiasa pekerjaan kami, senantiasa rumah tangga kami, cinta kasih kami kepada keluarga kami menjadi lebih erat, lebih dekat, khususnya di bulan-bulan keluarga dalam pemulihan seperti ini. Biarlah kami tetap jaga keluarga kami, hubungan relasi orang tua anak, suami istri. Tuhan pimpin dan Tuhan berkati kami. Dari keluarga lah kami bisa menyaksikan berkat Tuhan, anugerah Tuhan, dan semua orang melihat ini keluarga Kristen dari kehidupan keluarga kami. Ya Tuhan, berkati pekerjaan kami. Di dalam hati kami banyak pergumulan, banyak beban. Ya Tuhan, tolong dan berkati kami agar kami kuat menghadapi beban ini, agar kami sanggup menghadapi beban ini, agar kami tetap tidak mengambil jalan pintas untuk mengatasi masalah dan pergumulan hidup kami. Kami tetap beriman di hadapan-Mu Tuhan. Berilah kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis kita menurut pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada saat ini marilah kita membawa persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan dengan dilandasi dari firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 17. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan diiringi dari pujian dari KPPK nomor 354, Ku bersukacita kerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada damai sukacita, ku bekerja baginya, ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, ku rela serahkan semua baginya, untuk bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan yang telah memberkati kami hari lepas hari hingga pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini ya Tuhan, dan biarlah persembahan ini boleh menjadi suatu alat yang memuliakan Tuhan
untuk membiayai pelayanan Tuhan melalui gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga senantiasa diingatkan untuk selalu mempersembahkan diri kami, tubuh kami sebagai persembahan yang kudus, yang murni, dan persembahan yang mulia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebagai lagu pengutusan, kita akan menaikkan pujian dari KPPK nomor 424. Tuhan memberkati kau. Kemudian kita akan menerima pengutusan dan berkat melalui hambanya Pendeta Joseph Theo. Kita naikkan pujian 424. Tuhan memberkati kau, menyinari kau dengan wajah-Nya, ya beri damai dan sejahtera, menyinari kau dengan wajah-Nya, berikan kasih karunia yang memberi engkau kasih karunia. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kita sampai di akhir ibadah kita. Marilah kita menghidupi iman Kristen kita dengan sebaik-baiknya, supaya kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur dan tetap yang terbaik dalam pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Ketahuilah, kamu semua satu persatu diberkati sekali oleh Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, diberkati keluargamu, diberkati juga pekerjaan, sekolah, studimu, diberkati relasimu satu dengan yang lain. Diberkati imanmu bertumbuh kuat menjadi orang Kristen yang bersaksi menjadi garam dan terang. Diberkati engkau GKI Agape, terus menjadi gereja yang menumbuh kembangkan iman kerohanian setiap jemaatnya. Diberkati program-programnya. Kiranya GKI Agape menjadi berkat bagi jemaat dan sekitarnya, memberitakan Injil bagi kemuliaan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal beserta engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Ibadah kita sudah selesai sampai di sini. Silakan mengambil waktu teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.